beliau sampaikan pada saat itu bagaimana mempercepat ya, mempercepat pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh. Ya. Artinya yang beliau harapkan adalah Kerinci dan Sungai Penuh ini bisa pesat perkembangannya. Namanya ASN gitu ya. Yang tadinya ASN itu di Kabupaten Kerinci, nah ini ada lagi ASN yang khusus Kota Sungai Penuh dengan jumlah yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah, tentunya ini juga menambah tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Salah satu impian beliau itu adalah bagaimana rumah sakit yang sekarang kita kenal dengan Rumah Sakit Maijen Katalik ya, dengan bangunan yang semegah itu bisa menjadi pusat layanan kesehatan di tingkat regional, sehingga apa? Sehingga akan mendatangkan banyak orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semeru, Kecamatan Ayarangan, Kerinci yang kami luaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Hakito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa bundanya Putra Andalas yang sedang menyaksikan kita melalui streaming, dan juga untuk pemirsa Andalas Channel. Pada malam hari ini di ajang dialog kandidat, hadir di hadapan saya salah satu kandidat ya. Beliau ini Bang Ferry Satria, calon wakil wali kota Sungai Penuh. Beliau diminta untuk mendampingi Pak Ahmadi Zubir. Langsung saja kita sapa nih Bang Ferry. Selamat malam Bang Ferry. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa agak dekat dikit mic-nya Bang Ferry. Yang itu nanti orang RKE nggak bisa dengar suara Bang Ferry. Baik, dan terima kasih sebelumnya Bang Ferry, atau yang akrab disapa Tengah kalau Sungai Penuh manggil Bang Ferry ya. Iya. Karena anak yang tengah. Iya. Nah, sudah berkesempatan untuk hadir di studio Andalas FM. Ini untuk yang kesekian kalinya nih. Udah berapa kali seingatnya Bang Ferry ke Andalas? Ini yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga ya. Dengan jarak yang lumayan lama ya. Terakhir tahun berapa? Terakhir itu Apa sebelum Covid? sebelum Covid ya. Ya, waktu Covid 2019 2020. 2019 akhir mungkin ya. 2019 akhir ya. Ya. Topik kita soal Demo mahasiswa tentang apa ya waktu itu ya, tahun 2019. demo mahasiswa ya. Iya, di kalangan aktivis. Berarti ketika itu Bang Ferry aktif di legislatif ya? Kalau tidak salah waktu itu kita demo mahasiswa ini meminta anggota DPRD dari kabupaten dan kota. Kebetulan saya sendiri yang hadir gitu. Yang dari kabupaten nggak hadir, dan yang dari kota ya kebetulan cuma saya sendiri. Oh, oke, masih ingat beliau ya. Iya. Baik, dan untuk malam hari ini kita berbicara tentang Kota Sungai Penuh ke depan ini, Iya. Bang Ferry. Kita jangan lupa sejarah Bang Ferry ya. Iya. Artinya hadir di hadapan kita semua Bang Ferry ini yang mana ayahanda beliau almarhum Pak Fauzi Siin ya, sebagai pencetus dan pendiri Kota Sungai Penuh. Dan sebelumnya mohon izin Bang Ferry, kita mengirimkan doa untuk beliau atas jasa-jasa beliau di Kota Sungai Penuh khususnya, dan juga Kabupaten Kerinci yang tentu sudah banyak sekali jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan Bang Ferry dari berapa bersaudara nih Bang Ferry? Saya dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Nah, jadi yang kita ingat dari beliau itu harus sampai dapat gitu kan. Nah, jadi karena kita terbiasa dengan seperti itu, kita selalu berpikir bahwa kalau nggak ada di sini, kita harus mencari ke tempat yang lain. Pokoknya gimana caranya sampai dapat gitu. Jadi nggak pernah kita ditugaskan itu oleh beliau tidak berhasil gitu, atau tidak membawa sesuatu. Jadi memang harus
dibiasakan seperti itu gitu. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu yang sampai sekarang terasa manfaatnya buat saya. Beliau ini kan backgroundnya militer ya Bang Ferry. Jadi apakah beliau memperlakukan sistem militer di rumah atau seperti apa Bang Ferry? Ya, soal disiplin ya gitu ya, soal disiplin waktu ya. Bagaimana kita ya mohon maaf kayak datang ke sini saya jauh lebih awal datangnya. Karena apa? Karena memang udah terbiasa juga. Apalagi beliau menerapkan kami ya masuk sekolah jam 7 ya jam 7 kurang 15 itu kita memang harus sudah ada di sekolah gitu. Itu misal seperti itu dulu. Jadi mungkin jam 6 kita sudah siap dan sudah jalan ke sekolah gitu. Nah itu contoh ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita kalau beliau pulang gitu ya, kita harus kumpul di meja makan jam sekian gitu ya. Nah kita pun memang harus sudah siap gitu kan. Kita kumpul juga makan bersama di meja makan. Nah itu yang saya ingat dari beliau itu ya, bagaimana kita memang soal waktu ya, soal waktu, soal ya tadi yang hal kecil tadi yang beliau ajarkan gitu kan. Soal mengejar sesuatu itu menjalankan tugas itu memang harus sampai selesai, berhasil ya, harus selesai, jangan sampai nggak selesai gitu kasarnya. Kemudian ada tidak konsekuensi ketika sesuatu yang beliau secara tidak langsung arahkan tidak berhasil, misalnya apakah itu misalnya disuruh warung, tahu kita nggak ada opsi lain nih gitu kan, balik itu diberikan konsekuensi, atau semisalnya jam 7 malam nih kita udah harus hadir semua nih anggota keluarga untuk makan malam bersama, tahu salah satunya tanpa alasan yang jelas nggak ada konsekuensi nggak? Iya, kalau beliau ini keras tadi ya, keras terhadap kepada kami juga itu keras ya, keras dalam artian mendidik ya. Nah, sehingga ya kami ya sudah terbiasa dan juga secara mental gitu ya, kami juga sudah terbiasa dan juga kami sudah harus memang ya kalau nggak mau kena sanksi atau kena marah beliau ya kita harus bagaimana melakukan segala sesuatunya itu dengan benar gitu. Nada suara beliau itu di mana nih? Kalau ketika sesuatu yang tidak beliau senangi gimana nih? Kalau marah ya seperti layaknya orang marah ya. Tapi kalau nggak marah ya beliau tuh kan orangnya ini ya humoris ya. Jadi sering bercanda dan jahil sekali gitu. Bahkan kami anak-anaknya yang jadi korban kejailan beliau gitu ya. Nah itu nggak mungkin dari beliau. Baik Bang Ferry. Nah ini kan ketika beliau mencetus tentang Kota Sungai Penuh, Bang Ferry ini sudah tergolong dewasa dan sudah mapan ya Bang Ferry. Artinya pernah tidak beliau itu bercerita tentang impian beliau tentang Kota Sungai Penuh itu akan seperti apa nih Bang Ferry? Iya, jadi saat beliau hijrah ke Kerinci ya pada tahun mungkin 98 ya, 98 dan 99 beliau menjadi Bupati Kerinci. Ya saya posisi saat itu baru lulus dan baru mulai bekerja ya. Dan kebetulan saat ditinggal itu di Bogor ya saya baru mulai bekerja sehingga tidak ada anak-anak yang ikut ya, kecuali adik saya Putih dan Yayan dan Rizky. Nah itu yang ikut semua, kami tinggal ya di Bogor. Jadi kalau tahun 2000 sekitar sibuk-sibuknya beliau untuk pemekaran Kerinci dan Sungai Penuh ya, itu yang kita dengar dari pembicaraan beliau ya, bagaimana Kerinci ini daerah saat itu ya, itu salah satu daerah yang terpencil lah, boleh terisolir ya, boleh dibilang terisolir. Kita makan waktu 1 harian penuh ya untuk sampai di Kerinci dari Jambi maupun dari Padang dengan jalan yang luar biasa parahnya gitu. Nah jadi gambaran yang beliau sampaikan pada saat itu bagaimana mempercepat ya, mempercepat pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh ya. Artinya yang beliau harapkan adalah Kerinci dan Sungai Penuh ini bisa pesat
perkembangannya. Nah, ya bagaimana caranya ya dengan memecahkan menjadi dua daerah administratif. Yang anggap saja bahwa kalau dulu misalnya Kerinci itu 400 atau 500 miliar dengan adanya administratif yang baru Sungai Penuh, tentu APBD-nya akan bertambah gitu. Nah, itu yang gambaran yang beliau bayangkan saat itu, bahwa ya kalau masa itu mungkin nilai 1 triliun itu kalau bisa terkejar dan berputar di Sungai Penuh dan Kerinci, tentu ini punya dampak yang luar biasa ya, secara ekonomi maupun pembangunan infrastrukturnya. Dan juga yang lebih daripada itu, kesejahteraan masyarakatnya. Karena yang namanya ASN gitu ya, yang tadinya ASN itu di Kabupaten Kerinci, nah ini ada lagi ASN yang khusus Kota Sungai Penuh dengan jumlah yang kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah, tentunya ini juga menambah tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Baik, Bang Ferry ini juga salah satu penggiat UMKM nih Bang Ferry. Ada tidak hal itu tertuang di dalam visi misi dari Asper ke depan? Ya, kami menyusun visi misi ini bersama-sama. Jadi tidak saya terima jadi, gitu kan, tapi merumuskannya bersama-sama ya? Bersama-sama. Jadi ketika Pak Amadi dulu mengajak saya, tentu saya juga menyampaikan keinginan-keinginan dan mimpi saya terhadap Kota Sungai Penuh ini. Nah, jadi memang ini juga melanjutkan dari mimpi orang tua saya, ayah saya sebagai pendiri Kota Sungai Penuh, yang saat itu beliau menggambarkan bahwa Kota Sungai Penuh ini harus menjadi kota jasa ya, kota jasa bagi wilayah regional ya, regional di sini di sekitarnya. Nah, salah satunya impian beliau itu adalah bagaimana rumah sakit yang sekarang kita kenal dengan Rumah Sakit Maijen Atalib ya, dengan bangunan yang semegah itu itu bisa menjadi pusat layanan kesehatan di tingkat regional, sehingga apa? Sehingga akan mendatangkan banyak orang ya, rujukan nanti dari Solok Selatan, nanti juga dari pesisir. Tapi sekarang ini kita yang menuju ke sana, Bang Ferry. Ya, itu impian kan? Iya. Ya, artinya ini berproses. Bukan artinya impian beliau saat itu juga langsung terwujud. Ya, tentu inilah PR dan tugas bagi kami yang melanjutkan, ya, melanjutkan untuk kedepannya impian itu bisa tercapai. Dan juga bersama dengan Pak Amadi juga kita sudah menggambarkan dan mengkaji ya, kemungkinan yang ke depan yang mimpi beliau tadi, karena kita juga sudah memiliki rumah sakit ya di Kota Sungai Penuh, yaitu Rumah Sakit Bakri ya. Nah, ini juga yang sudah beroperasi, tinggal memantapkan operasionalnya. Dan juga kalau kita lihat di Kabupaten Kerinci pun sudah menyiapkan rumah sakit ya, ada di Ujung Ladang, ada juga di Bukit Kerman. Sehingga bagaimana kita melihat seperti yang tadi disampaikan, saat ini kita lebih banyak merujuk keluar. Bagaimana kedepannya bahwa yang secara fondasinya gitu kan, Rumah Sakit Maijen Atalib inilah yang mungkin bisa dikembangkan, memang nantinya menjadi rumah sakit yang lengkap dan menjadi rujukan bagi rumah sakit yang ada di Kerinci maupun di daerah sekitar nantinya ke depannya. Baik. Dan kemudian kalau untuk Asper, katakanlah soal visi misi Asper ke depan, Kota Sungai Penuh di masa yang akan mendatang itu seperti apa, Pak? Ya, secara visi misi yang kaitannya dengan UMKM tadi ya, yang ditanyakan di awal tadi, ya kita membayangkan UMKM ini supaya maju ya cuma satu gitu, cuma satu solusinya, ada yang membeli gitu. Nah, sekarang kita membayangkan bagaimana supaya pembeli atau yang membeli ini ada datang ke Kota Sungai Penuh. Ya, kita membayangkan bahwa saat ini ya, kalau kita saat yang betul-betul ramai lah buat orang Kerinci dan orang Sungai Penuh, kita di Sungai Penuh, itu saat kita Idul Fitri. Nah, itu contoh ya, saat Idul Fitri itu bagaimana semuanya panen ya, dari sisi perhotelan, dari sisi rumah makannya, dari sisi toko-toko retailnya, semuanya itu
ekonomi itu hebat berjalan, gitu. Dengan hebatnya berjalan dan berputar, gitu. Nah, itu salah satu gambaran yang kita bayangkan, gitu. Kenapa saat kita Idul Fitri itu dalam 1 tahun itu kan 1 kali Idul Fitri. Nah, jadi bagaimana pemerintah sekarang memikirkan dan menstimulan, gitu, menstimulan bahwa yang besarnya seperti Hari Raya Idul Fitri itu jangan cuma 1 kali setahun. Setiap hari. Kalau bisa 12 kali dalam setahun. Setiap bulan, gitu. Setiap bulan. Nah, kalau bisa yang seperti disampaikan lagi ya setiap hari. Nah, kita bisa melihat contoh yang terdekat dari kita yang udah levelnya udah sampai di tahap itu. Kita ambil contoh adalah kita membandingkan dengan Jakarta terlalu jauh, ya. Membandingkan dengan Padang juga terlalu jauh, tapi dengan yang selevel mungkin kota Bukit Tinggi. Nah, bagaimana Bukit Tinggi pada hari ini itu sudah tiap hari Rabu ada kegiatan mungkin apanya perdagangannya itu ada kegiatan yang luar biasa di Bukit Tinggi, dan Sabtu Minggu, gitu kan, itu juga menjadi hari yang ramai. Jadi kalau kita melihat, kita contoh Bukit Tinggi secara organik itu udah 3 hari ya dalam seminggu, ya itu yang besarnya seperti Hari Raya Idul Fitri. Mungkin termasuk salah satunya di sana Bang Ferry ya, apa kuliner kerinci lah ya. Misalnya setiap hari Selasa dalam 1 bulan sekali orang itu akan berburu kuliner kerinci, gitu ya. Jadi yang kita bayangkan bagaimana kita bisa menstimulan itu dan nantinya tuh secara organik itu menjadi sebuah kebiasaan, gitu. Kebiasaan bagi masyarakat kita maupun masyarakat dari luar, gitu. Nah, salah satunya kalau kita kaitkan dengan visi misi ini tadi, gitu ya, bagaimana pemerintah menstimulan itu, mengundang, mendatangkan ya banyak orang ke Kota Sungai Penuh. Nah, salah satu yang sudah berjalan pada hari ini yaitu contohnya seperti bagaimana beliau membangun ya wajah kota supaya alun-alun supaya indah, gitu kan. Dan bagaimana juga nanti yang kita pikirkan adalah menggali potensi-potensi wisata yang ada, gitu ya. Bukan hanya Bukit Kayangan, tapi yang lain-lain nanti bisa dikembangkan, dan juga bukan hanya secara budaya, secara pariwisata, tapi secara budaya juga. Bagaimana ini juga bisa menjadi aset dan juga bisa menjadi penarik, gitu. Salah satunya kita bicara tentang Pendurisko ya. Nah, saya ingat Pendurisko kalau di Sungai Penuh, gitu ya. Bagaimana ayah saya membawa pulang saya, gitu kan, saat Pendurisko. Dan terakhir itu saya melihat Pendurisko tahun, saya lupa juga tahun berapa ya. Sudah lama sekali, gitu kan. Nah, itu luar biasa, gitu. Artinya semua masyarakat itu terlibat dalam yang namanya Pendurisko ini tadi. Ada yang masak-masak, ada yang mempersiapkan kegiatan yang lain-lainnya, dan wah itu luar biasa. Dan hampir orang Sungai Penuh yang ada di perantauan pun itu hampir semuanya pulang, gitu. Nah, mirip kondisinya seperti Hari Raya Idul Fitri, gitu. Jadi yang saya bayangkan bahwa salah satunya nanti di visi misi dan program kerja kami, bagaimana Pendurisko sekarang ini yang tidak memiliki rutinitas ya, artinya nggak punya rutinitas itu nggak tentu. Entah itu 10 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, ada yang 23 tahun, bahkan ada yang lebih daripada itu tidak melakukan kegiatan Pendurisko. Nah, ini bagaimana nanti pemerintah memfasilitasi itu, kan? Sehingga misalnya ini fokus pada tahun 2025, jadi event lah ya. 2025 nanti ini jadi event Pendurisko di Kota Sungai Penuh, misalnya untuk wilayah adat Hamparan Rawang. Tahun depannya pindah lagi ke wilayah adat yang lain. Jadi ritmenya bisa tetap, yaitu sekitar 8 tahun sekali, karena ada 8 kecamatan bergantian, dan itu menjadi 8. Jadi setiap tahun ada, gitu ya? Setiap tahun itu ada. Ini udah kita dapat nih, Hari Raya Idul Fitri yang kedua udah kita dapat, gitu. Nah, bagaimana kita ciptakan lagi yang akan mendatangkan dan mengundang banyak orang ke Kota Sungai Penuh nantinya, gitu. Itu dari UMKM dan secara tidak langsung juga menyentuh tentang kearifan lokal ini, tentang kebudayaan. Tapi melihat juga dari fenomena hari ini, artinya persoalan banjir yang juga belum rampung sepenuhnya, dan juga melihat potensi yang ada di Kota Sungai Penuh
wirausaha, para pedagang, mungkin ada inovasi-inovasi terbaru nih dari Asper. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, kita bicara tentang bagaimana mendatangkan ya. Ini boleh ditanya kepada semua pedagang ya. Saat mereka panen itu saat kapan gitu. Mereka akan serempak menjawab saat Idul Fitri dan saat ada event. Nah, ini artinya ya, kita menggambarkan saat ada event itu bagaimana mendatangkan banyak orang. Dan juga yang kedepannya yang saya selalu sampaikan ke banyak orang gitu ya, ketika berbicara tentang UMKM ya, memajukan UMKM itu cuma satu, dibeli produknya. Nah, ini juga perlu dukungan pemerintah dan inilah yang sudah dilakukan pemerintah pada hari ini, khususnya Kota Sungai Penuh, itu sudah ada perda perlindungan terhadap produk lokal. Gimana cara pemerintah membelinya nih, Bang? Nah, bagaimana menempatkan produk lokal ini menjadi hal yang utama gitu ya. Ya, kita ambil contoh gini, kita bicara di Kota Sungai Penuh itu ada pengrajin batik ya. Ada batik Incung, ada batik yang dari Rawang. Nah, bisa kita bayangkan sekarang kebijakan yang dibikin oleh pemerintah nantinya ke depan yang berpihak kepada mereka. Ya, salah satunya bagaimana nanti setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis para pegawai anak sekolah menggunakan batik lokal gitu. Jangan batik yang dari luar gitu kan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan kapasitas produksi dari pengrajin batik itu sendiri. Kalau kapasitas produksinya sudah meningkat, otomatis mereka juga akan merekrut tenaga kerja ya, untuk menambah ya kapasitas produksi tadi. Itu konsekuensi ketika menambah kapasitas produksi ya, kalau diperhitungkan kurang tenaganya, ini akan ditambah tenaganya. Dan yang paling luar biasanya adalah kepastian barang tersebut ada yang beli. Nah, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi mereka untuk bahwa produknya tidak dibeli atau produknya tidak laku, dan begitulah kira-kira. Itu salah satu ya. Banyak lagi yang lain yang bisa kita gambarkan nanti kedepannya ini bisa menguntungkan bagi UMKM kita. Ya, salah satunya lagi kalau saya beri contoh, kita bicara tentang baju olahraga ya. Baju olahraga dari TK, SD, SMP, bahkan juga ormas-ormas ya, bahkan juga kantoran ya. Nah, bahkan juga universitas atau sekolah tinggi itu ada yang namanya kaos olahraga atau kaos kapal untuk kegiatan. Coba kita bayangkan jumlahnya itu puluhan ribu dalam setahun gitu. Puluhan ribu kebutuhannya dalam setahun. Dan kemana selama ini kita membeli? Keluar, kita belinya ke Bukit Tinggi, kita belinya lagi ke Bandung, kita belinya ke Tanah Abang, Jakarta, Senen, dan yang lain-lain gitu. Sehingga apa? Sehingga APBD kita gitu ya, yang dikucurkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya bocor gitu. Bocornya kemana? Bocornya keluar. Karena tidak berputar di bawah sendiri ya. Di bawah sana datang bajunya ke sini. Kita hanya menikmati bajunya gitu. Padahal coba kita lihat gitu kan, apakah ya UMKM kita gitu kan, apakah orang-orang kita di Kota Sungai Penuh atau di Kabupaten Kerinci ini tidak bisa menyablon kaos. Bahkan untuk bordir pun mereka sudah bisa ya, tapi mungkin soal harga mungkin yang murah tapi gimana ya? Ini kita bicara tentang harga dulu ya. Kita bicara tentang harga. Kalaupun sekarang kita bicara harga, karena kita belum bisa memproduksi kaos ya, sehingga kita bahan bakunya kaosnya itu mungkin dari luar ya, otomatis, dan pengerjaannya dari untuk sablonnya atau bordirnya itu di sini gitu ya. Tapi minimal kita sudah memberikan porsinya gitu ya. Terlepas dari masalah harga tadi. Kalau kita bicara tentang di sana kita membeli dengan harga 10.000, anggaplah seperti itu, dan kita di Kerinci dan Sungai Penuh membeli dengan harga 13.000 atau 14.000 atau bahkan 15.000 gitu ya, kenapa tidak gitu kan? Toh yang menikmati anak-anak kita juga gitu kan, yang menikmati masyarakat kita juga, masyarakat Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Baik, Bang Ferry, ini apakah hanya sekedar karena di dalam visi-visinya Asper itu ada UMKM-nya,
karena sesuai dengan backgroundnya Bang Ferry yang juga merupakan penggiat pasar, atau ada hal lain yang membuat Bang Ferry Satria itu tertarik untuk bersamaan dengan Pak Ahmadi ini? Ya, untuk berpasangan dengan Pak Ahmadi tadi, ini yang apa namanya, beliau menawarkan, ketika menawarkan saya untuk berpasangan dengan beliau ke depan. Ya, padahal dulunya kan Bang Ferry ini orang yang suka mengkritik Pak Ahmadi ketika Bang Ferry di legislatif, beliau di eksekutif. Nah, gimana nih? Ya, saya mengkritik beliau dalam tataran kebijakan, ya. Dan saya tidak pernah mengkritik beliau dalam tataran pribadi. Ya, ini yang perlu diinikan. Jadi artinya ketika kita bicara tentang kebijakan, ini tidak sepenuhnya juga menjadi kesalahan beliau, ya. Artinya ketika kita menjadi seorang wali kota, gitu ya, artinya ketidakmampuan yang di bawahnya atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawahnya tidak mutlak, ya. Nah, justru dengan saya menyampaikan apa adanya, gitu, itu menjadi bahan evaluasi untuk beliau ke depannya, dan perbaikan-perbaikan untuk beliau ke depannya, gitu ya. Dan insya Allah beliau orangnya yang sangat terbuka, ya, sangat terbuka, dan beliau selalu mengatakan bahwa ya kritik itu bahkan jadi bahan bakar buat saya, kata beliau. Ya, ini yang menarik buat saya, gitu. Jadi ketika saya berhadapan dengan beliau, ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa maju bersama-sama untuk Kota Sungai Penuh ini, ya saya langsung tidak pikir panjang, ya, tidak berpikir terlalu lama, dan saya menyatakan siap, gitu. Karena apa? Karena memang saya sendiri juga punya idealisme yang ingin saya bawa, gitu kan. Dan inilah yang sudah menjadi sebuah visi misi dan program-program unggulan dan program-program strategis yang dibuat, itu sudah menjadi buah pemikiran kami berdua, gitu. Baik, Bang Ferry, sepertinya saat ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Artinya silakan Bang Ferry sampaikan sekiranya di dalam dialog kita kali ini ada sesuatu yang luput saya tanyakan, sekaligus ingin menjadi closing statement Bang Ferry. Silakan. Iya, membangun Kota Sungai Penuh, ya, saya mengingat kepada orang tua saya, ya, bagaimana ayah saya, beliau mengorbankan segalanya, ya. Bahkan boleh dibilang ketika beliau menjadi seorang bupati, ya, waktu beliau pun untuk keluarga boleh dibilang nyaris tidak ada, sedikit sekali, gitu. Artinya saya banyak belajar dari beliau ketika kita memutuskan untuk maju menjadi wali kota atau wakil wali kota ini. Artinya kita sudah siap menghibahkan diri kita, mewakafkan diri kita secara total untuk Kota Sungai Penuh. Saya melihat Pak Ahmadi juga demikian. Artinya kami berdua memang sudah akan total, ya, tidak ada kepentingan pribadi lagi di sana. Kita memang mewakafkan untuk melayani masyarakat Kota Sungai Penuh, sehingga semoga itikat baik dari Pak Ahmadi dan Ferry Satria bisa diterima, ya, bisa diterima oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, dan juga bisa dilihat ini sebagai perjuangan dan pengabdian untuk Kota Sungai Penuh ke depannya. Mungkin itu yang ingin saya. Baik, Bang Ferry Satria yang mengusung jargon menuju Sungai Penuh berkah, bertakwa, kreatif, adil, dan harmonis. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry atas kehadirannya di studio Andalas, dan terima kasih juga untuk Mitra Andalas, dan juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas serta pemirsa Andalas Channel. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.